analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan suatu metode atau teknik yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan. Umumnya, analisis ini digunakan oleh perusahaan atau organisasi dalam memeriksa seluruh jenis laporan keuangan secara berkala. Melakukan analisis ini sangat penting karena dapat melihat stabilitas keuangan, bahkan menghitung untung rugi sebuah perusahaan. Arti lain, analisis laporan keuangan merupakan kegiatan mengidentifikasi, menilai, dan membandingkan laporan keuangan pada tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Laporan keuangan apa saja yang bisa dianalisis, yaitu cash flow, neraca, laba rugi, perubahan modal, dan lainnya. Selanjutnya, jenis laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada 4 jenis. Yang pertama, laporan laba rugi. Nah, apa itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini sendiri yaitu berupa ringkasan dari data pendapatan sekaligus beban untuk suatu periode tertentu. Laporan laba rugi berfungsi untuk membantu kita mengetahui kinerja keuangan perusahaan kita pada saat ini. Yang kedua, laporan ekuitas pemilik berfungsi untuk menyediakan informasi tentang jumlah modal yang telah dikeluarkan dan modal yang tersisa dalam bisnis kita di periode tertentu. Jadi, dia menggambarkan berapa sih modal yang sudah keluar dan modal yang masih ada dalam perusahaan. Dan melalui laporan ekuitas pemilik ini, kita juga dapat menemukan data mengenai seberapa besar perubahan yang terjadi. Dan laporan ekuitas pemilik ini juga terjadi pada suatu periode tertentu. Yang ketiga, ada neraca. Neraca berfungsi sebagai petunjuk kondisi, posisi, dan informasi keuangan bisnis kita dalam tanggal yang ditentukan. Jadi, dia itu bisa per bulan, per minggu, atau per tahun. Dan biasanya dia dibuat seminimal waktunya per bulan. Dan yang terakhir, laporan arus kas. Jadi, laporan arus kas ini berfungsi untuk menunjukkan aliran keluar masuk kas perusahaan pada periode tertentu. Lebih dari itu, laporan arus kas juga dapat berfungsi sebagai indikator jumlah arus kas di masa mendatang berdasarkan data arus kas terkini. Jadi, untuk masa yang akan datang, kita bisa menganalisa arus kas berdasarkan data arus kas saat ini. Lalu ada tujuan laporan keuangan. Yang pertama, ada penyaringan atau screening, yaitu analisis laporan keuangan ditujukan untuk membaca, memahami, serta menyaring berbagai aktivitas bisnis yang akan dilakukan di masa mendatang. Contoh aktivitasnya seperti merger, investasi, atau lainnya. Merger itu merupakan proses penggabungan antara 2 atau lebih perusahaan dan hanya ada satu perusahaan yang dipertahankan. Dan yang kedua, peramalan atau forecasting. Analisis laporan keuangan ditujukan untuk memprediksi kira-kira kondisi keuangan perusahaan di masa depan akan seperti apa. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan perusahaan di masa sekarang, apakah untung atau rugi. Artinya, meramalkan kondisi keuangan perusahaan di masa depan dan saat ini akan seperti apa. Yang ketiga, ada diagnosa.
merupakan analisis laporan keuangan ditujukan untuk melihat kemungkinan terjadinya masalah dalam ruang lingkup bidang operasi dan keuangan, sehingga perusahaan atau pihak yang berkepentingan bisa membuat strategi untuk mencegah permasalahan itu terjadi. Artinya, mendiagnosis kemungkinan terjadinya masalah dalam bidang operasi dan keuangan, sehingga perusahaan bisa membuat strategi pencegahan permasalahan itu. Dan yang keempat, penilaian atau evaluation merupakan analisis laporan keuangan ditujukan untuk mengetahui dan menilai prestasi manajemen keuangan, operasi, dan lainnya. Penilaian ini juga ditujukan untuk melihat kinerja karyawan dan melakukan perbaikan atas hal yang dirasa kurang. Yang artinya dengan melakukan penilaian, kita bisa mengetahui kinerja suatu perusahaan itu, apakah sudah tepat atau masih harus diperbaiki lagi. Dan materi terakhir yaitu perubahan data menjadi informasi. Ada 3 tahapan dalam mengubah data menjadi informasi. Yang pertama, input, yaitu menginput laporan keuangan untuk dijadikan informasi seperti neraca, laba rugi, laporan perubahan modal, dan arus kas. Dan yang kedua ada proses atau pengolahan, yaitu proses mengubah data menjadi informasi dengan menggunakan metode analisis laporan keuangan dan teknik analisis laporan keuangan. Dan yang terakhir ada output atau informasi, yaitu informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan di suatu perusahaan. Sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.